Assalamualaikum, Pak Ferry. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam. Ya, kabarnya alhamdulillah baik, Pak. Tapi ada sedikit problem sih, Pak. Loh, kenapa, Pak? Ya, ini yang mau saya bicarakan ini, Pak, sebenarnya sama Pak Fatih. Oh iya, Pak. Apa kira-kira yang ingin saya bicarakan, Pak? Jadi seperti ini, Pak. Ini akhir-akhir ini kan saya itu galau, Pak. Dan Hmm. apa ya, bingung gitu loh. Tapi dari kegalauan dan kebingungan saya ini ada setitik atau secerca harapan Pak, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya Pak, khususnya dalam pengelolaan kelas. Seperti itu Pak. Oh iya, seperti itu, Pak ya. Iya Pak. Jadi Pak Ferry ini ingin dalam pembelajarannya dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif gitu ya, Pak ya. Iya Pak. Jadi saya ini ingin menciptakan kelas yang aman, nyaman, kondusif dan juga inklusif Pak, serta menyenangkan Pak bagi murid itu Pak. Baik, Pak Ferry. Nah, sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Tolong diceritakan, Pak. Eh, jadi gini Pak, sejauh ini saya itu sebenarnya sudah menggunakan dan juga menerapkan ataupun juga sudah mengimplementasikan metode pembelajaran yang bervariatif, kemudian menggunakan media pembelajaran yang inovatif, dan bahkan juga menggunakan model pembelajaran yang menumbuh kembangkan anak-anak itu bisa sesuai dengan pembelajaran abad ke-21, Pak. Yaitu 4C itu loh, Pak. Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif, Pak. Seperti itu. Oh, seperti itu, Tapi Pak ya? iya, tapi Nah, kurang efektif, Pak. Dari beberapa yang sudah saya gunakan itu. Jadi bingung ya, Pak, saya ini, Pak. Ini gimana ya, Pak ya? oh, seperti itu, Pak ya. Iya. Eh, Menurut Pak Ferry, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut itu, Pak? Kalau berbicara tentang tantangan, ini juga menjadi hambatan saya, Pak ya. Ataupun juga kesulitan saya itu ketika mengendalikan gerak-gerik siswa itu loh, Pak. Ketika saya Hmm. ngajar, itu anak-anak itu loh, Pak. Ya Allah, berbicara sendiri, kemudian rame sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting, Pak, ada yang tidur, kemudian yang terakhir ini, Pak, ada yang main HP sendiri gitu, Pak. Jadi ketika Oh, langsung itu kurang sekali gitu loh. Kesulitan saya itu ya dalam pengendalian siswa itu, Pak. Bingung saya ini, Pak. oh iya, Pak. Memang itu apa ya? Sudah menjadi dilema guru. Kebanyakan Iya, guru itu ya eh, itu yang apa yang diresahkan guru itu Pak, dalam iya, pembelajarannya itu ada kalanya siswa itu rame, ada kalanya siswa itu tidur. iya, Pak. Nah, itu juga eh, sering dilakukan oleh anak-anak juga itu Pak. Lah, Iya, Pak. eh, apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Kalau saya pikir kembali dari berbagai kesulitan dan juga hambatan yang sedang saya alami ini, kalau boleh jujur, saya sangat membutuhkan strategi, Pak. Khususnya untuk mengendalikan siswa ketika pembelajaran berlangsung, ya kan? Di mana anak-anak yang tadi suka bicara, kemudian rame, main sendiri dengan teman-temannya. Itu Pak, mungkin saya membutuhkan sebuah strategi yang jitu gitu loh Pak.
Gitu ya Pak ya. Iya Pak. Baiklah Pak Ferry, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, pertama-tama ya Pak ya, itu Iya Pak. kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Misalnya, mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, atau masalah lainnya. Lah menurut Bapak, kira-kira yang mana yang merupakan penyebab untuk siswa di kelas Pak Ferry? Iya Pak, coba saya pikir dulu Pak ya. Dari pertanyaan Pak Fatih ini tadi kan ada banyak ini Pak. Kemungkinan besar ya Pak, atau pengamatan saya, ya, ini jelas pengamatan saya di kelas itu, mereka ini banyak sekali yang kurang atau bahkan tidak memahami materi, sehingga mereka memutuskan untuk berbicara sendiri. Seperti itu Pak. Begitu ya Pak ya. Iya Pak. Jika demikian, kira-kira ya Pak ya, menurut pandangan Pak Ferry, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran itu Pak, gimana? Kalau berdasarkan pengamatan saya mungkin Pak ya, atau saya sangat perlu memberikan ataupun juga menyiapkan Pak ya materi pembelajaran dengan lebih jelas, menarik, serta interaktif Pak kepada siswa. Selain itu, saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi Pak. Tidak hanya ceramah, ya mungkin saja bisa berdiskusi, kemudian bisa tanya jawab, ataupun juga bisa presentasi Pak, agar mereka, khususnya murid yang ada di kelas saya, itu tidak bosan, bahkan mungkin juga anak-anak ini mau sedikit lebih aktif gitu Pak. Seperti itu mungkin Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Ya memang itu Ya, harus dilakukan oleh guru Pak ya. Jadi memang itu Pak ya, guru itu tidak harus menyampaikan metode pembelajaran hanya dengan ceramah saja Pak ya, iya Pak. tapi Betul. juga harus dengan metode diskusi, metode Iya, tanya jawab, dan metode yang lainnya. iya Pak. Agar siswa itu apa ya Pak ya, tidak merasa bosan gitu Pak ya. Iya Pak. Oke, oke Pak Sari. Lah, selain itu apakah ada lagi Pak? Sebentar Pak. Coba saya pikirkan lagi. Hmm. Oh iya Pak. Ini yang tidak kalah penting Pak. Yaitu saya akan memberikan penguatan positif Pak, bagi murid ataupun siswa yang tidak berbicara Pak. Kemudian memberikan pujian ataupun sebuah reward kepada siswa yang diam, ya kan, kemudian mendengarkan dengan seksama, atau bahkan juga aktif Pak dalam pembelajaran saya. Biasanya mungkin bisa diberikan sebuah nilai keaktifan seperti itu mungkin Pak ya. Oh iya, begitu Pak ya. Iya Jadi Pak. siswa itu ya sekali-kali harus diberi apa itu, diberi penghargaan atau diberi reward gitu Pak ya, Iya Pak. supaya Betul Pak. anak itu merasa apa, merasa dihargai Iya Pak. dan anak itu lebih semangat lagi. Gitu Pak ya mungkin ya Pak ya. Ya, iya Pak. Betul Pak. Bagaimana Pak Ferry sekarang? Apakah Bapak sudah ada pencerahan mengenai
masalah yang Bapak hadapi hari ini. Ya Pak, dari percakapan tadi saya ini sudah memiliki gambaran Pak. Nantinya waktu pembelajaran saya ini di kelas saya itu mau saya buat seperti apa biar kelas itu kondusif, akan tetapi juga menyenangkan bagi siswa. Seperti itu Pak. Baiklah. Nah, sekarang apa rencana Bapak agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi, Pak? Langkah yang pertama, saya akan mulai membuat ataupun menyusun materi yang dapat menarik minat peserta didik agar mereka itu bisa lebih fokus Pak dalam pembelajaran saya. Kemudian langkah yang kedua, saya akan mempelajari dan juga mengimplementasikan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariatif dan tentunya lebih inovatif agar proses pembelajaran di kelas saya itu lebih hidup, sehingga nantinya muaranya adalah peserta didik ini tidak akan jenuh, Pak, ketika proses belajar mengajar dilaksanakan. Seperti itu, Pak. Oh, jadi begitu, Pak ya. Ya, Pak. Untuk yang pertama tadi apa, Pak? Menyusun materi yang menarik, Pak ya. Iya, Pak. Menyusun materi yang menarik. Kemudian apa tadi? Materi yang bervariatif gitu, Pak ya. Iya, Pak. Dan juga metodenya, ya. Pak. Metode pembelajaran. Oh iya, begitu Pak Ferry. Kira-kira ada tidak yang bisa Bapak cari sesama di sekolah supaya Bapak bisa mengatasi masalah ini, Pak? Tentu ada, Pak. Tentu ada. Jadi saya mencoba untuk berdiskusi, kemudian kolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, khususnya di MGMP Sejarah, entah itu dalam pembuatan materi ataupun penggunaan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan dan juga variatif, seperti itu, Pak. Oh, seperti itu, Pak ya. Ya, Pak. Baik, kira-kira kapan Bapak akan memulai rencana Bapak ini? Kapan, Kalau Pak? bisa secepatnya, Pak. Karena saya pikir itu lebih cepat lebih baik, mengingat pembelajaran di sekolah saya ini kan sudah berjalan, sehingga harus secepatnya, Pak. Kalau bisa sih mulai hari ini saya sudah menyusun materi yang menarik, Pak, buat peserta didik, seperti itu. Oh iya, seperti itu Pak ya. Jadi Ya, Pak. lebih cepat, lebih baik gitu Pak ya. Iya, Oh Pak, ya. betul. Nah, rencana sudah dibuat. Sekarang apa Pak yang membuat Bapak yakin kalau Bapak akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut, Pak? Ya, insya Allah komitmen saya ya tetap satu, Pak, yaitu menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya, Pak, yaitu menciptakan kelas yang lebih kondusif, aman, nyaman, dan juga efektif, Pak. Jadi saya kembalikan ke tujuan awal saya sebagai seorang pendidik, Pak. Seperti itu. Oh, begitu Pak ya. Jadi Ya, Pak. menciptakan kelas yang kondusif dan efektif gitu Pak ya. Iya, Pak. Baik Pak Ferry, silakan dilakukan rencana aksinya dan semoga dengan pertemuan ini Bapak sudah menemukan titik terang dari permasalahan ini. Gitu Pak ya. Iya, Pak. Lah, Siap, Pak. nanti kapan-kapan kita ketemu lagi Pak ya. Iya, Pak. Siap. Saya ingin mendengarkan cerita Bapak lagi setelah melakukan rencana tadi dan apakah Bapak bisa bertampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Bapak harapkan tadi. Begitu Pak ya. Iya, Pak. Amin, amin, Pak. Ini saya mengucapkan banyak terima kasih nih, Pak,
karena Pak Fatih ini mau meluangkan waktunya ya, dari kesibukan Pak Fatih ini. Apalagi saya dari percakapan hari ini, saya itu banyak sekali mendapatkan pencerahan Pak dan juga sebuah gambaran nantinya saya ini mau berbuat apa ya, khususnya untuk mengatasi permasalahan saya tadi yaitu eh, mengendalikan siswa. Jadi saya banyak-banyak terima kasih Pak. Saya banyak sekali mendapatkan wawasan baru ini dari Pak Fatih. Ya. Baik Pak, sampai jumpa lagi Pak ya besok Pak ya. Ya Pak. Eh, bisa kami akhiri Pak ya? Bisa Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatih. Ya Pak Ferry, sama-sama.